Baik, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Analisis dan Instrumentasi. Kali ini kita akan membahas tentang spektrofotometri yang part kedua setelah ada banyak pertanyaan tentang spektro kemarin ya, yang sudah beberapa pertanyaan saya coba jawab. Kemudian mungkin ada banyak pertanyaan juga yang belum terjawab ya. Mungkin di materi kali ini ada clue yang bisa teman-teman tangkap gitu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin belum terjawab. Yang kemarin tanya apakah sampelnya itu bisa berbentuk apa saja. Sebenarnya karena kita konsentrasinya belajar di UV vis dulu, jadi untuk yang spektrofotometri yang sinar UV visible itu memang hanya untuk sampel cair gitu ya. Kalau untuk spektrofotometer yang lain ya, yang mungkin FTIR gitu, kemudian yang NMR gitu, mungkin juga bisa mendeteksi sampel dalam berbagai fase gitu ya. Setahu saya kalau untuk yang FTIR, yang infrared itu, Fourier transform infrared itu bisa mendeteksi baik cair, padat gitu ya, itu bisa gitu. Tidak harus dibentukkan sampel cair gitu. Tapi kalau untuk yang spektrofotometri UV vis yang kita punya alatnya itu memang sampelnya harus cair gitu ya, dan jika terlalu pekat pun juga harus kita encerkan. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang itu gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke part 2 spektrofotometri. Jadi memang spektro karena banyaknya macam spektro, kemudian banyaknya yang harus dipahami dan dibahas, saya bagi menjadi beberapa part begitu ya. Baik, nah ini yang kemarin kita sudah kenali gitu ya, spektroskopi molekuler, tentang spektroskopi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan materi, yang dimana kemarin ada interaksi absorpsi, refleksi gitu ya, kemudian ada emisi maupun ada scattering gitu. Nah, metode spektroskopi ini digunakan untuk menentukan bisa untuk menentukan senyawa apa saja gitu ya, kemudian untuk mengkonfirmasi struktur molekul dan untuk mengetahui kemurnian suatu senyawa itu bisa pakai spektroskopi gitu. Baik, ini yang kita pelajari, banyak kita pelajari di sini yang spektroskopi, spektrofotometer. Ini kan dia kita mempelajari interaksi antara cahaya sebagai gelombang elektromagnetik yang mengenai suatu materi. Nah, itu kan banyak interaksinya. Nah, salah satunya itu absorpsi. Nah, untuk alat spektro sendiri itu memakai konsep yang adsorpsi. Jadi diserap gitu ya, cahayanya diserap dan diteruskan sebagian. Jadi berkas radiasi elektromagnet ini bila dilewatkan pada sampel kimia maka sebagian akan teradsorpsi gitu. Nah, energi elektromagnet yang ditransfer ke molekul sampel akan menaikkan tingkat energi atau energi yang ada di dalam sampel itu ketika dikenai satu cahaya yang diterjemahkan oleh senyawa tersebut itu adalah satu tingkatan energi, maka dalam molekul itu, jadi molekulnya itu bisa tereksitasi gitu ya. Jadi bisa karena dia dikenai oleh satu tingkatan energi, molekulnya itu bisa berinteraksi gitu ya, bereaksi terhadap
energi tersebut. Nah, eksitasi energi ini dapat berupa eksitasi elektronik, vibrasi, maupun rotasi. Jadi, yang dialami oleh molekul di dalam sampel, di dalam senyawa yang ada di dalam sampel itu bisa berupa eksitasi elektronik, vibrasi, maupun rotasi. Nah, molekul ini akan dieksitasi sesuai dengan panjang gelombang yang diserapnya, gitu. Jadi, makanya apa, jadi memang hampir semua gugus fungsi organik, jadi satu senyawa, satu jenis sampel, satu jenis compound gitu ya, itu memang memiliki bilangan panjang gelombang yang khas gitu ya, atau bilangan gelombang serapan khas di daerah yang tertentu gitu. Jadi satu senyawa itu dia memang hanya bereaksi terhadap panjang gelombang tertentu, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe spektroskopi, gitu, yang akan kita konsen di sini. Ini adalah yang UV vis, ya, spektroskopi UV vis. Ini apa namanya? Dia akan mendeteksi keadaan energi elektronik. Nah, kemudian dia digunakan untuk mendeteksi molekul konjugasi, kemudian gugus karbonil, gugus nitro, gitu ya. Nah, itu fungsinya gitu. Kemudian ada spektroskopi infrared. Nah, ini dia akan mendeteksi keadaan energi vibrasinya di dalam satu sampel tersebut. Nah, ini biasanya dia digunakan untuk menentukan gugus fungsional atau struktur ikatan yang terdapat di dalam sampel tersebut. Jadi apa? Nanti ada beberapa ini ya, beberapa contoh gitu untuk yang infrared ya akan kita bahas di beberapa pertemuan mendatang. Nah, itu dia keluarnya itu bukan angka yang definitif begitu ya, seperti yang di UV-Vis, tetapi dia cenderung keluarnya itu ada dua output gitu ya, ada yang berbentuk tabel angka dan berbentuk grafik. Nah, ini menandakan gugus-gugus fungsional dan struktur ikatan yang ada di dalam sampel. Kemudian spektroskopi NMR ini dia akan mendeteksi keadaan spin inti. Nah, ini dia digunakan untuk menentukan bilangan, tipe, kemudian posisi relatif dari proton. Jadi memang sudah apa ya namanya? Sudah lebih detail lagi gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar gugus-gugus saja, kemudian kandungan senyawanya apa saja, tetapi dia bisa sampai mendeteksi keadaan spin inti gitu. Jadi kita itu untuk mendeteksi suatu sampel dan menentukan alat apa yang kita pakai itu tuh kita harus tahu dulu data apa sih yang kita kehendaki gitu ya. Jadi kalau hanya untuk mendeteksi seperti konsentrasi, kemudian kandungan senyawa tertentu itu cukup pakai UV-Vis gitu ya. Tapi kalau sudah pengen tahu eh, gugus fungsionalnya itu apa saja gitu ya, dia mengandung eh, ikatan rangkap berapa dan sebagainya itu apa pakai IR gitu. Nah, kemudian yang lebih apa namanya, lebih kecil lagi, bisa mendeteksi lebih kecil lagi ya sampai keadaan spin inti, itu pakai NMR. Kemudian ada juga untuk yang spektroskopi massa, ini dia cara kerjanya dia menembakkan elektron berenergi tinggi gitu ya di satu sampel tersebut. Nah, ini dia digunakan untuk mendeteksi atau menentukan berapa sih berat molekulnya satu senyawa ini gitu ya. Jadi
kita punya sampel, kita nggak tahu AR atau MR-nya berapa. Nah, kita bisa menggunakan spektroskopi massa ini, ya, atau MS, ya, mass spectroscopy. Itu tipe-tipe spektroskopi, itu ya, yang memang bermain dengan cahaya, bermain dengan gelombang elektromagnetik. Nah, itu kita golongkan di alat spektroskopi gitu. Nah, ini penampakan spektroskopi IR sebenarnya nggak harus seperti ini sih. Ini banyak macam-macam tipe spektroskopi gitu ya, baik IR, FTIR, kemudian UV vis itu juga banyak wujudnya. Jadi ada yang pakai monitor, ada yang cuman seperti ini, displaynya itu kecil tok gitu, juga ada gitu. Jadi tergantung kompleksitas alatnya gitu ya. Nah, ini untuk spektroskopi infrared merah, ini saya bahas 1-2 slide aja. Jadi enggak detail gitu ya. Dia merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang sekian ya. Kalau kalian masih ingat range panjang gelombang yang kemarin kita bahas gitu ya. Nah, ini infrared merah mempunyai daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer gitu. Nah, ini umumnya digunakan pada penelitian dan industri dan menggunakan interaksi absorpsi juga, ya. Kemudian, nah ini yang kita bahas detail di sini, spektrofotometri UV vis. UV vis yang kemarin kita sudah bahas ya, range-nya 380 sampai 700 sekian, ya. Nanometer ya untuk panjang gelombangnya. Nah, radiasi elektromagnetik ini dia dianggap sebagai energi yang merambat dalam bentuk gelombang gitu. Nah, ini dimensi-dimensinya ya dari satuan angstrom, nanometer, mikrometer ya. Nah, ini lambda merupakan simbol yang umum digunakan untuk panjang gelombang. Nah, kemudian ada hubungan antara energi yang dimiliki radiasi elektromagnetik, frekuensi, dan panjang gelombang. Di sini diekspresikan di persamaan ini ya, energi radiasi cahaya, di mana dia berbanding lurus terhadap frekuensi. Jadi energi radiasi berbanding lurus terhadap energi radiasi. Energi radiasi berbanding lurus dengan frekuensi, sorry. Dan frekuensi juga berbanding terbalik dengan panjang gelombang, gitu ya. Nah, ini persamaannya. Nah, di sini ada beberapa konstanta seperti tetapan Planck, kemudian juga kecepatan cahaya dan sebagainya. Nah, berbicara tentang spektrofotometri UV vis ya, warna sinar tampak ini dapat dihubungkan dengan panjang gelombangnya yang seperti kemarin kita sudah bahas juga, sinar putih ini mengandung radiasi pada semua panjang gelombang di daerah sinar tampak ya. Nah, cara kerja spektrofotometer sendiri dia ini membaca sampel dengan adsorpsi. Jika salah satu komponen warna putih ini dihilangkan, maka sinar yang dihasilkan akan nampak sebagai komplemen warna yang diserap tadi. Tuh. Nah, berbicara tentang UV vis juga, ini ada istilah transmittance dan absorbance gitu ya, transmitansi dan absorbansi. Jadi saat kita pengukuran sampel gitu ya, saat kita melakukan pengukuran sampel, sampel itu diletakkan di dalam wadah sampel dan diterangi atau dipancarkan sumber cahaya. Kemudian sampel itu menyerap sebagian cahaya dan mengirimkan sisanya ke detektor, ya kan?
Nah, di sini, cahaya yang ditransmisikan ini, apa namanya, dinamakan atau disimbolkan IS begitu ya. Ini memiliki intensitas, lebih rendah daripada cahaya insiden atau cahaya awal gitu ya. Dan cahaya yang ditransmisikan didefinisikan sebagai transmitansi, yaitu perbandingan antara IS dan I0. Nah, tetapi kadang-kadang, I0 sendiri itu kadang-kadang juga sulit untuk ditentukan, gitu ya. Walaupun kita sudah, apa namanya, sudah tahu gitu sumber cahayanya, seperti apa, kekuatannya berapa, gitu ya. Tetapi, terkadang sumber cahaya ini, juga tergantung alatnya yang, mungkin apa namanya, jika kita tidak melengkapi alat itu pakai stabilizer dan sebagainya, bisa jadi, apa namanya, ya intensitas cahayanya ini tidak, apa namanya ya, tidak konstan gitulah. Nah, makanya kita perlu yang namanya, reference atau, larutan belangko atau larutan reference. Larutan reference ini, berisi ya biasanya sih kalau kita, netralnya sih itu berisi air murni gitu ya, air murni, air apa namanya, H2O, H2O murni Aquades gitu ya, yang memang, impuritasnya, dibikin hampir nol gitu ya, sehingga nanti, jika kita meletakkan, sampel reference ini atau tabung reference ini ke dalam tempat sampel, I/O ini sama dengan IR atau, cahaya yang datang ini diteruskan 100% ke detektor, sehingga kita tahu bahwa tidak ada penghalang di sini, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang, apa namanya, untuk memastikan jadi ini tuh untuk kalau di alat ukur itu, ini tuh untuk mentera gitulah. Jadi untuk mengkalibrasi gitu ya, mengkalibrasi adakah halangan di sini, adakah pengganggu di sini gitu, sehingga kita butuh yang namanya reference gitu. Nah biasanya yang dipakai untuk pengukuran ini adalah yang IR gitu, karena apa namanya, eee, mungkin ada beberapa gangguan dan sebagainya. Nah, yang dimasukkan dalam perhitungan itu biasanya yang IR gitu, ya. Jadi untuk memastikan akurasi ya dengan menghilangkan efek refleksi oleh permukaan sel, kemudian penyerapan oleh dinding sel dan pelarut. Jadi mungkin bukan air saja yang sebagai, pelarut gitu ya, bisa jadi pelarut itu, solvent yang lainnya. Jadi kalau misalnya, satu sampel itu menggunakan solvent tertentu, nah kita juga perlu, apa namanya, mengukur reference-nya itu diganti, solventnya itu, gitu ya. Nah, jadi untuk memastikan akurasi ini perlu adanya sel referensi yang identik. Jadi jumlah cahaya yang diserap ya simbolkan A, ini sebagai insiden cahaya melewati sampel tersebut setara dengan A ini adalah log seperti gitu ya. Nah, A itu adalah absorbance ya, T itu transmittance gitu. Nah, dalam praktiknya, sel referensi ini disisipkan dan, instrumen disesuaikan dengan skala arbiter. Jadi memang tidak absolut gitu. Kalau misalnya absolut kan memang kita, taunya ya kalau I0 itu semuanya 100%, kemudian, diteruskan, ya diteruskan 100%, kemudian, yang diserap itu nol dan sebagainya. Nah, skala arbiter ini me apa ya, menganggap bahwa ini tidak absolut gitu. Jadi tergantung dari sel reference itu memberikan, penyimpangan berapa persen gitu.
ya. Jadi sesuai dengan transmisinya, yang penyimpangan berapa persen itu kita anggap 100% sehingga nanti perhitungannya itu tidak, melenceng banget gitu. Jadi kalau misalnya kita asumsikan, tidak pakai reference itu, kemungkinan, halangan-halangan yang ini, efek refleksi, kemudian penyerapan dinding sel, terus kemudian adanya, penyerapan oleh pelarut, ini kita, apa namanya, kita anggap tidak ada gitu. Padahal kalau misalnya itu memang ada, ini akan, eee, menambah persen error dari pengukuran, gitu. Sehingga jika kita ingin apa namanya, memastikan akurasinya, memang kita perlu adanya reference ini yang menganggap gangguan-gangguan seperti ini. Ya, ini nanti bentuknya, seperti, persen penyimpangan gitu ya. Nah nah ini sesuai dengan transmisi 100%-nya ini berapa, kemudian disesuaikan dengan referensinya. Setelah itu presentasi pembacaan transmitasi ini baru dilakukan di sampel, begitu, ya. Nah, eee, minggu lalu ada pertanyaan, tentang, eee, bagaimana kita, ini ya, bagaimana kita tahu lambda masing-masing dari satu senyawa gitu. Kemudian bagaimana cara pengukuran satu senyawa, tertentu gitu ya. Kita nyeting lambdanya itu gimana gitu. Nah, di sini, jadi, ini contohnya ya, eee, ini ada campuran atau ada senyawa bernama mesetil oksida gitu ya. Dia mempunyai lambda maksimum, 232 nanometer gitu ya. Nah, di sini itu kita apa namanya, mengadakan pengukuran sendiri gitu. Jadi bagaimana jika apa, kita tidak mengetahui, satu senyawa itu lambda maksimumnya gimana gitu, apa, berapa gitu ya. Terus kita mau ngeset, alatnya itu di lambda berapa gitu ya, kita melakukan scanning gitu. Jadi, kita melakukan scanning dengan men-scan atau memasukkan, eee, senyawa murni yang kita mau deteksi gitu ya. Ini misalnya ini mesetil oksida, kita nggak tahu lambda maksimumnya mesetil oksida ini berapa sih gitu kan. Nah, ini mesetil oksida dengan, konsentrasi tertentu ya yang tidak terlalu apa, tidak terlalu pekat juga. Nah, ini kita masukkan ke dalam sampel kemudian kita scanning. Di scanningnya itu dari panjang gelombang, tertentu gitu ya. Kalau UV vis kan, start dari 200 sampai 700 kan ya. Nah, ini kita scanning, jadi pembacaan, misalnya startnya mulai, 200. Nah, ketika kita setting lambdanya 200, itu dia menunjukkan absorbansi berapa, gitu. Jadi, pembacaan absorbansi yang ditunjukkan di display-nya detektor itu absorbansinya berapa, itu kemudian kita catat. Kemudian kita naikkan lagi misalnya ke 205 gitu. Kemudian kita catat lagi 210. Jadi memang kita melakukan scanning sampai, di angka atau di panjang gelombang tertentu yang dirasa kita sudah menemukan lambda max. Nah, lambda max ini ya, panjang gelombang maksimal ini ditunjukkan oleh absorbansi yang maksimal gitu ya. Jadi
ini kita melakukannya itu ya memang kita scanning satu-satu dari 200 menunjukkan absorbensi berapa, kemudian 205 menunjukkan absorbensi berapa, 210 dia menunjukkan absorbensi berapa, kemudian 200 berapa sampai menunjukkan absorbensi berapa, sampai akhirnya pada lambda 232 dia menunjukkan absorbensi 1,2 ya, di mana 1,2 ini adalah angka tertinggi absorbensi selama masa scanning ini dilakukan gitu ya. Jadi trennya nanti akan naik ya, kemudian mencapai nilai maksimal dan dia akan turun. Nah, panjang gelombang maksimal untuk mesetil oksida ini adalah ya di 232 itu dengan nilai absorben 1,2 di mana absorbensinya itu dia maksimal gitu ya. Nah, itu cara menemukan lambda maksimal. Tapi perlu diingat memang lambda maksimal itu hanya bisa dicari pada larutan atau senyawa yang murni ya gitu. Jadi tidak ada campurannya apapun gitu. Jadi ketika kita sudah tahu lambda maksimalnya berapa gitu. Nah, terus nanti ada sampel yang mengandung mesetil oksida. Nah, kita tinggal ngeset lambda maksimalnya ini ke 232 untuk mengukur kandungan mesetil oksida seperti itu ya. Nah, semoga dipahami ya cara mencari lambda maksimum dan gunanya itu untuk apa gitu ya. Nah, ini ada keterangannya. Jadi spektrum mesetil oksida ini menunjukkan suatu hasil susuran atau scanning dari panjang gelombang 200 sampai 400 gitu ya. Nah, ternyata di bawah 200 nanometer ini masih ada gangguan atau masih ada senyawa-senyawa lain yang mungkin bertindak sebagai solvent gitu ya. Ini yang terdeteksi gitu atau yang mengganggu gitu ya. Ini misalnya ada absorpsi oleh karbon dioksida yang ada di dalam udara. Nah, ini dia berkisar 100 sampai 200 nanometer sehingga tidak di-scan. Ya, lagian juga alatnya juga kalau UV vis itu mulai dari range panjang gelombang UV sampai visible rays gitu kan. Kemudian di sekitar 200 nanometer ini juga akan ada gangguan absorpsi oleh metanol. Nah, seandainya metanol ini dipakai sebagai pelarut. Nah, panjang gelombang pada titik tertinggi dari kurva spektrum tersebut yaitu 232 ini ya. Nah, spektrofotometer UV-V sendiri ini digunakan terutama untuk analisis kuantitatif. Untuk kualitatif memang perlu dikonfirmasi dengan analisis instrumental yang lain. Jadi, ketika kita punya sampel, memang sih yang untuk mengukur konsentrasinya berapa dan sebagainya itu bisa pakai spektrofotometer, tetapi perlu diingat bahwa kita harus tahu dulu kandungan sampel itu apa saja. Siapa tahu kandungan-kandungan yang lain itu akan mengganggu deteksi dari kandungan sampel yang mau kita ketahui gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas ini ya. Kita bahas tentang pengganggu-pengganggu tadi. Nah, absorben sendiri ini tergantung pada struktur elektronik senyawa, kemudian konsentrasi larutan sampel, dan panjangnya kuvet atau sel tempat sampel. Nah, ini biasanya seragam, itu 1 cm ketebalannya. Bentuknya kuvet juga juga biasanya sih sudah tertentu gitu ya, tetapi ternyata ada bentuknya juga macam-macam gitu.
Nah, karenanya absorpsi ini energi disebut pula sebagai absorptivitas molar ya yang dilambangkan epsilon ya. Nah, kadang-kadang disebut koefisien ekstinksi molar dan bukan sebagai absorban sebenarnya. Seringkali spektra UV ini dialur ulang untuk menunjukkan absorptivitas molar ini atau log epsilon ini dan bukan sebagai absorbans yang ordinat gitu. Nah, untuk alat spektrofotometer sendiri dia bekerja sesuai dengan hukum Lambert-Beer gitu ya. Hukum Lambert-Beer ini menyatakan bahwa jumlah radiasi yang diserap proporsional dengan ketebalan sel, konsentrasi analit dan koefisien absorptivitas molekuler dari suatu spesies senyawa pada suatu panjang gelombang. Jadi hukum Lambert-Beer ini dinyatakan persamaan ini ya. A sama dengan absorbansi ini berbanding lurus terhadap absorptivitas molar, ketebalan sel, dan konsentrasi analit gitu. Nah, jika konsentrasi analit ini diekspresikan sebagai molaritas dan ketebalan sel ini dinyatakan dalam sentimeter, koefisien absorptivitas molekuler ini memiliki satuan ini ya, liter per mol senti. Ya. Oke. Dan untuk untuk campuran hukum Lambert-Beer ini bersifat aditif gitu ya. Jadi kita bisa mentotal misalnya ada beberapa senyawa yang dideteksi, tetapi ya memang perhitungannya agak sedikit jelimet ya. Nanti di beberapa slide selanjutnya akan dijelaskan. Nah, ini nomenklaturnya. Oke. Ini contohnya, contoh perhitungan atau contoh kasusnya, misalnya absorptivitas mulai suatu senyawa kompleks X ini adalah sudah diketahui gitu ya. Nah, minimum absorbensi yang dapat dideteksi ini adalah 0,001 jika diukur pada suatu kuvet yang berketebalan 1 cm. Berapakah konsentrasi minimum kompleks X tersebut yang dapat dideteksi? Jadi, berapa sih konsentrasinya sampel ya, minimum sampel yang bisa terdeteksi jika diketahui absorptivitas molarnya dan kuvet ya, dan absorbensinya juga sudah diketahui. Nah, kemudian langsung saja dituangkan dalam persamaan tadi A sama dengan ABC tadi ya. Absorbensinya diketahui, kemudian absorptivitas molarnya diketahui, ketebalan kuvetnya diketahui, tinggal kita mencari konsentrasinya. Nah, ini ketemu sehingga konsentrasi X minimum yang dapat dideteksi ini adalah sekian. Gitu ya. Ya, saya kira masih bisa dipahami. Nah, berlakunya hukum Lambert-Beer ya dalam satu pengukuran ini juga tidak lepas dari beberapa asumsi yang harus dijalankan gitu ya. Jadi hukum Lambert-Beer ini akan berlaku, akan sangat sesuai jika asumsi-asumsi atau keadaan-keadaan ini dipenuhi. Jadi hukum Lambert-Beer ini terbatas gitu ya. Harus dipenuhi dulu asumsi-asumsi ini gitu. Jadi asumsi yang pertama, radiasi sinar datang ini harus monokromatis. Kemudian spesies penyerap ya ini harus independen satu sama lain gitu ya. Jadi kromofornya itu tidak saling mengganggu atau tidak ada yang mengganggu penyerapan pada lambda maksimalnya di satu senyawa dengan senyawa yang lain itu tidak saling mengganggu gitu ya. Kemudian radiasi sinar datang merupakan berkas paralel yang tegak lurus dengan permukaan media penyerap. Kemudian radiasi sinar melintasi media penyerap dengan panjang yang sama. Kemudian media penyerap homogen dan tidak menyebabkan penghamburan sinar
dan radiasi sinar datang mempunyai intensitas yang tidak terlalu besar yang menyebabkan efek saturasi atau kejenuhan gitu ya. Nah, di sini pembatasan hukum Lambert-Beer. Jadi menurut hukum Lambert-Beer ini A berbanding lurus dengan panjang lintasan atau tebal kuvet dan konsentrasi ya. Sehingga A tidak mempunyai limitasi terkait dengan B. Jadi untuk memenuhi limitasi hukum Lambert-Beer ini kita bisa memakai sel yang tipis atau kuvet yang tipis untuk sampel dengan konsentrasi tinggi. Jadi sehingga tidak ada pengganggu yang lain. Jadi kalau misalnya sel yang tebal, konsentrasinya juga tebal. Nah, ini nanti intensitas cahayanya ini juga akan selain diserap oleh konsentrasi sampelnya atau sampel itu sendiri, tapi juga ada gangguan dari tebalnya sel yang mewadahi sampel gitu ya. Nah, sebaliknya gunakan sel yang tebal untuk sampel dengan konsentrasi rendah gitu. Tetapi pada kenyataannya memang kalau di lab-lab begitu ya, itu hanya tersedia satu jenis kuvet sehingga kita perlu merekayasa sampelnya gitu. Jika memang sampelnya itu dirasa terlalu pekat ya, itu kita bisa mengencerkan gitu dengan derajat pengenceran yang sudah terukur gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua keadaan chemical deviation. Jadi A berbanding lurus dengan konsentrasi gitu ya, kecuali untuk konsentrasi yang terlalu tinggi atau jika terjadi reaksi kimia. Jadi kalau untuk konsentrasi terlalu tinggi yang tadi saya sarankan gitu ya, memang disarankan untuk mengencerkan gitu. Nah, untuk konsentrasi yang tinggi jika dilakukan pengukuran itu biasanya menjadi grafiknya yang dihasilkan ini jadi non-linear gitu. Ya, jika konsentrasinya itu melebihi dari 0,1 molar gitu, ya. Nah, kemudian absorbensi menjadi non-linear ini juga terjadi ketika terjadi reaksi kimia. Jadi ya kita tidak tahu sampel itu bereaksi di kondisi seperti apa begitu ya. Makanya sebelum memakai spektrofotometer UV vis ini harus dikonfirmasi dulu senyawa yang terkandung dalam sampel tersebut itu apa saja gitu. Itu terus supaya kita bisa tahu kalau dia mengalami satu kondisi yang misalnya dipancarkan energi ya, disinari begitu, itu terjadi reaksi atau tidak, kemudian dia akan saling mengganggu atau tidak. Nah, yaitu makanya begitu pentingnya analisis kualitatif dulu gitu, baru kita melakukan analisis yang kuantitatif gitu ya. Nah, itu kemudian bisa terjadi instrumental deviation, jadi efek radiasi polikromatik. Jadi idealnya monokromator ini akan melewatkan radiasi monokromatis, tetapi kenyataannya monokromator akan melewatkan radiasi misalnya berupa pita, ya. Nah, ini akan mempengaruhi linearitas hukum Lambert-Beer. Jadi tidak berbanding lurus lagi, tetapi bisa saja eksponensial atau sebagainya gitu ya. Nah, makanya untuk memperkecil error tersebut, maka pengukuran itu dilakukan pada lambda maksimum. Jadi begitu pentingnya kita mengetahui lambda maksimumnya itu berapa. Gitu, sehingga dapat memperkecil
error yang diakibatkan efek radiasi polikromatomatik gitu ya. Kemudian juga misalnya terjadi hamburan cahaya gitu ya. Makanya kita juga penting untuk mengetahui seberapa tingkat akurasi alat itu ketika kita mengukur belangko atau mengukur reference gitu ya. Makanya kita penting ya reference itu kalau yang memang benar-benar waktu reference itu diukur itu benar-benar tingkat absorbensinya 0 itu ya dia masih akurat gitu. Tetapi kalau ada penyerapan di situ atau ada penunjukan angka-angka yang aneh begitu ya. Nah, itu perlu kita perlu kita kalibrasi ulang atau perlu kita masukkan faktor error itu ke dalam perhitungan sehingga hasil yang kita dapatkan itu valid gitu ya. Nah, di sini masuk ke kondisi ketika ada 2 campuran gitu ya. Di dalam sampel itu kita ternyata terkandung lebih dari satu senyawa begitu ya. Nah, ini saya contohkan ada 2 campuran bersamaan yang dideteksi. Jadi bila diinginkan pengukuran 2 buah senyawa secara bersama-sama pakai spektrofotometri, maka dapat dilakukan pada 2 panjang gelombang yang mana masing-masing komponen ini tidak saling mengganggu atau gangguan komponen yang lain itu kecil gitu ya. Jadi kita perlu studi pustaka ataupun juga perlu mengetahui lambda masing-masing, lambda maksimum masing-masing senyawa itu pakai senyawa murni gitu ya. Jadi itu penting gitu ya mengetahui lambda maksimum itu. Nah, kemudian kita juga kadang-kadang kita juga tidak pernah tahu kalau kromofor dari senyawa 1 dengan senyawa 2 itu saling mengganggu atau tidak gitu. Nah, karena 2 buah kromofor yang berbeda atau 2 buah deteksi lambda maksimum tadi ya, kromofor itu yang kayak suket tadi, kayak rumput kayak grafik eksponensial tadi ya. Dua buah kromofor yang berbeda ini akan mempunyai kekuatan absorpsi cahaya yang berbeda pula pada satu daerah panjang gelombang gitu. Jadi nanti ada beberapa kemungkinan gitu ya. Yang kemungkinan pertama ini paling enak gitu ya. Untuk senyawa X dan Y ini tidak saling mengganggu. Dia panjang gelombang maksimumnya itu dia bebas dari gangguan, bebas dari hambatan gitu ya. Jadi yang menyerap pada panjang gelombang maksimumnya senyawa X ini ya hanya X gitu. Begitu pula dengan senyawa yang Y yang menyerap panjang gelombang maksimum pada senyawa Y ini juga hanya senyawa Y. Nah, ini paling ideal gitu ya. Nah, kemudian ada keadaan di mana satu terganggu, tetapi satu itu tidak terganggu. Ya, ini contohnya yang X itu gelombang gelombang maksimum yang diserap oleh senyawa X ternyata juga mulai diserap oleh senyawa Y, gitu ya. Nah, tetapi untuk yang senyawa Y ini dia tidak tidak mengalami gangguan serapan apapun pada saat panjang gelombang maksimumnya. Jadi tidak ada yang menyerap lainnya nih, gitu kan. Nah, ada yang lebih membingungkan lagi gitu. Nah, ini ketika ada 2 kromofor ya, X dan Y, ini dia saling mengganggu pada saat gelombang maksimumnya.
Nah, ini ya, pada saat gelombang maksimum X, Y ini juga sudah mulai terserap. Tetapi ketika juga pada halnya gelombang maksimum Y, ini X itu juga belum berhenti terserap. Nah, seperti itu. Ya, lalu bagaimana? Ya, kita tetap mengukur pada dua panjang gelombang ini. Jadi pada panjang gelombang 1 dan pada panjang gelombang 2. Lalu pada kasus analisis multikomponen ini dapat digunakan persamaan sendiri-sendiri. Jadi pada saat absorbansi X berapa, di absorbansi X berapa pada saat panjang gelombang X, absorbansi X berapa pada saat panjang gelombang Y, gitu ya. Nah, ini diukur satu-satu, gitu. Karena biasanya terbakal kupet itu sama, sehingga 1 atau B ini dapat dianggap tetap. Sehingga absorban total ini merupakan jumlah dari absorban tiap komponen. Jadi absorban 1 ini adalah komponennya X dan komponennya Y. Pada absorbansi 2 ini juga komponennya X dan komponennya Y. Ini dimasukkan ke dalam persamaan karena sesuai dengan hukum yang tadi ya, hukum Lambert-Beer yang tadi, ya. Campuran, ini hukum Lambert-Beer ini bersifat aditif, gitu ya. Jadi absorbansi total ini merupakan absorbansi 1, absorbansi 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini bisa diukur dengan persamaan seperti ini, gitu ya. Untuk pengukuran absorbansi 1 atau pada lambda 1, ini kita memasukkan absorptivitas molar X. Jadi kita mencari masing-masing konsentrasi pada masing-masing lambda, gitu. Jadi di lambda 1 ya, absorbansi 1, konsentrasinya X dan konsentrasinya Y ini juga dicari. Begitu pula juga pada absorbansi 2, pada lambda 2 ini absorbansi X juga dan Y ini juga dicari, gitu ya. Oke. Nah, makanya ini data absorptivitas molar ini juga penting, gitu ya. Apa ABC tadi ya. Bentar. Ya, absorptivitas molar. Nah, ini juga harus diketahui pada panjang gelombang tertentu, gitu. Nah, ini harus diketahui ya, sehingga kita bisa mengetahui konsentrasi masing-masing senyawa X dan Y, gitu ya. Ya memang agak sedikit ribet gitu ya, karena ya itu tadi ketika kita paling ideal itu ya ngukurnya satu-satu, gitu. Jadi memang enaknya ketika kita tahu dulu satu sampel itu punya senyawa apa aja, kandungannya apa aja, ini itu penting gitu, sehingga menghindari keribetan seperti ini, gitu ya. Oke, ini ilustrasi spektrofotometer. Baik, saya kira saya cukupkan pertemuan pada kali ini, itu ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan spektro di minggu depan, gitu ya. Jadi kayaknya masih banyak juga yang belum saya jelaskan tentang macam-macam tipe
spektrofotometer UV vis, kemudian bagaimana dalam-dalamnya itu juga belum saya jelaskan. Kemudian mungkin nanti ada beberapa latihan soal gitu ya yang bisa kalian kerjakan begitu. Oke, jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan kirimkan atau tinggalkan jejak di kolom GC ya. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, terima kasih telah menyaksikan paparan spektrofotometer kedua ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.